Oke, selamat datang semuanya di channel Naufal Touchtainment bersama saya lagi Naufal Raka Putra. Mungkin ini adalah episode terakhir kita di series tutorial VirtualBox Debian khususnya, yang dimana di episode terakhir ini kita akan membahas kontrol panel hosting server. Jadi apa itu kontrol panel hosting? Nah, kontrol panel hosting itu adalah sebuah layanan yang dimana kita bisa mengontrol akses hostingan yang berbasis web gitu. Jadi server kita bisa melayani sebuah web agar web itu bisa dilayani ke klien gitu. Jadi server kita mempunyai web yang bisa kita layani ke klien kita. Yang dimana kita bisa mengelola database MySQL, email, misalnya kita buat email internal gitu, atau akun domain seperti ya DNS, FTP, dan banyak lagi. Jadi semua yang pernah bicara sesuatu itu adalah modularnya guys ya. FTP server, file server, DNS server, remote server, kalau biasanya ada sih beberapa remote server, web server. Nah, itu bakalan digabungin jadi satu di control panel hosting, di control panel khususnya hosting gitu. Jadi control panel ini memiliki segudang fitur yang dimana kita bisa manfaatkan dalam satu aplikasi aja. Nah, kali ini kita bakal bahas EHCP, Easy Host Control Panel, yang dimana ini adalah software control panel gratis yang bisa kita gunain untuk mengontrol semua semua tadi gitu. Jadi mungkin langsung saja kita mulai. Sebelum itu cek dulu network kita. Network kita ada dua adapter sekarang, yang dimana adapter satu itu adalah NAT. Jadi NAT itu adalah Network Address Translation, yang dimana kita langsung menggunakan WiFi atau sumber internet yang ditranslasikan langsung ke virtual kita gitu. Jadi ini adalah metode yang lebih cepat untuk memasukkan tanpa IP. Jadi DHCP semuanya nanti akan otomatis didapatkan dari translasinya gitu. Wow, gua nggak nyangka guys. Sebenarnya terakhir kita buat konten VirtualBox udah 2 minggu yang lalu dan gua belum update. Jadi adalah ini update VirtualBox 7.1.10 kayaknya. Kayaknya bagus bagus deh dari tampilannya. Jadi lebih rapi gitu. Networknya adapter satu ya guys ya. Adapter 2-nya host only adapter seperti biasa kita menggunakan adapter 2 kalau aku, kalau kalian terserah. Terus mode-nya allow all biar kita bisa ya setuju semua, jangan di deny. Nanti kita akan konfigurasi IP-nya juga di host di server, maksudnya ya di host atau di client ya, kalau kita sebutnya client. Karena kita mempunyai satu laptop aja di sini, jadi klien kita adalah host kita, yaitu Windows kita sendiri. Oke, mungkin teman-teman yang udah mengikuti 11 video kayaknya nggak perlu dijelasin lagi. Ini dua adapter, kita klik OK saja, lalu kita klik start. Oke, Sebentar lagi video tutor kita ini udah selesai. Jadi, bang, lu mau bikin apaan bang? Kayaknya karena gue seorang web developer sebenarnya, bukan terlalu fokus ke TKJ ini, komputer server ini. Wow, bagus juga ya tampilannya sekarang ya. Keren-keren. Kita klik enter. Jadi gue bakalan bikin tutorial web developer dengan ya mudah-mudahan kontennya jadi lah ya. Gue bakalan bikin web web ya bikin web pengembangan web, jadi gimana tutorial bikin web, lalu gue selingin sama mungkin kita mau nyobain eksperimen virus kali ya. Kayaknya bagus deh kalau kita bikin eksperimen virus. Jadi virus-virus yang kita bikin gitu, kita maksudnya yang kita download terus kita cobain di sini apa yang terjadi gitu kan. Kayaknya itu tuh juga bakalan bagus buat konten gue ke depannya. Tapi kita
fokus ini dulu. Debian login, kita login sebagai root. Masukkan passwordnya. Oke. Sekarang seperti biasa, kita harus atur jaringannya dulu dengan cara nano /etc network interface. Nah, di sini kita harus ganti ETH0-nya menjadi DHCP. Bang, kenapa DHCP, Bang? Ingat, kita harus mentranslasikan NAT dengan DHCP, guys. Jadi, tanpa pengelolaan yang ribet, kita bakalan langsung ngambil sumber internet dari host kita, dari Windows, untuk mengalirinya ke server kita. Nah, gitu. Setelah kita buat ini, lalu karena ada dua interface, maka ETH kita tambah satu. Untuk khusus Debian 10, ETH kalian akan skip dari NPOS3 ke 8 gitu. Nah, ENP0S3 ke ENP0S8. Nah, kalau untuk Debian 8 kita ETH0 ke ETH1. Yang dimana ETH1 kita harus static, interface kita harus static karena ini adalah IP yang bakalan jadiin IP servernya, IP default server. Yang nanti bakalan kita hubungin ke host kita atau yang jadi sebagai klien dan terhubung gitu ya guys ya. Seperti biasa, address kita 192.168.101. Netmask kita 255.255.255.0. Oke, Ctrl X, Y, Enter. Lalu, kalau udah dibikin seperti ini, kita langsung saja restart service networking kita dengan perintah /etc/initd/networking restart. Kalau sudah oke, maka kita langsung saja masuk ke main package installer kita, yang dimana kita melakukannya itu secara 2 tahap. Download base-nya dulu, lalu kita download EHCP-nya guys. Jadi base-nya apaan sih? Base yang ini, dasar yang harus kita download sebelumnya adalah ini. Kita langsung saja ketik apt-get install. Sebenarnya apt-get install juga bebas sih, karena dari awal emang komennya banyak gitu. Lalu bisa Apache 2, ini adalah base paket pertama. Lalu base package kedua adalah PKG PHP 5, atau nanti kalian boleh pakai PHP aja buat downloadnya, terserah. Kayaknya PHP aja deh, atau PHP 5 ya. Nah, nanti kita pikirin. Lalu MySQL server, lalu phpMyAdmin. Nah, kebetulan kayaknya gue udah download semuanya deh. Nah, sepertinya kita ini aja, Apache 2, MySQL, sama phpMyAdmin. 3 base ini harus kita download dulu sebelum kita download HCP, karena tidak ada karena sih, biar biar lebih cepat aja gitu kan. Kita install dulu pertama ya. Oke, gua lupa ini adalah klonan dari yang kemarin. Jadi teman-teman boleh install dulu Apache 2, MySQL Server, phpMyAdmin, masukkan DVD-nya karena gua udah pernah download ini sebelumnya. Jadi teman-teman kalau udah pernah download sebelumnya, maka bakalan ada newest version gitu. Jadi kalau udah kayak gini, lu tinggal masuk ke tes klien, yang dimana nanti kita harus ping dulu si klien kita. Nah, kebetulan klien gue itu kan 102. Kalau lu lihat video-video sebelumnya pasti tahu. Tapi untuk memastikannya kita masuk saja ke control panel ya guys ya, biar pasti gitu. Network internetnya, network sharing center,
lalu adapter setting. Nah, di ETH5 ini harusnya 192.168.102. Kalau belum, silahkan cek di properties. Lalu ya seperti biasa ganti IPv4-nya di sini ya guys ya. Dan servernya jangan lupa 192.168.101 ya guys ya. Kita klik oke, oke. Seperti itu. Lalu mari kita tes ping, sepertinya dapat. Dan mari kita tes ping juga di CMD kita, command prompt. Ping 192.168.101. Oke, sebenarnya server dan klien kita sudah terkoneksi dengan baik. Jadi saat gue buka Google Chrome untuk ngecek 192.168.101 atau IP server kita, harusnya yang muncul adalah Apache. Dan karena gue udah download phpMyAdmin, maka saat gue cek phpMyAdmin harusnya masuk ke phpMyAdmin. Oke, pastiin dulu langkah ini berhasil. Kalau lu ragu bisa cek di tutorial web server, karena gue udah bikin playlist urutan, jadi biar gak bingung DNS server atau bla 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 segala macam, silahkan cek dulu. Kalau udah sampai di phpMyAdmin, kita lanjut ke tahap 2. Penginstalannya adalah penginstalan dari EHCP-nya guys. Main package kedua kita adalah EHCP-nya, yang dimana kita lanjut ke tahap 2-nya ya guys ya. Yang dimana tahap 2 ini kita bakalan install si EHCP-nya gitu. Nah, cara install EHCP-nya itu kita masuk aja, ketik langsung widget 0 ehcp-tgz http://www.ehcp.net/ehcp-2004tgz. Nah, ini lu bisa copy dulu sebelum kita klik. Jadi ini apaan bang? Ini adalah cara kita untuk mendownload sebuah file di web pakai widget. Lalu min-o ini kita nge-rename filenya jadi ehcp-tgz, dari ehcp-2004tgz kita jadiin ke ehcp-tgz gitu. Kalau kita klik enter, kita bakalan nunggu dia ngambil data dulu dari ehcp-nya. Kalau katanya the certified of ehcp-net is not trusted, maka kita harus paksa dulu ehcp-nya. Tapi kalau teman-teman yang udah bisa, silahkan lanjut, skip aja videonya. Tapi kalau teman-teman yang masih nggak bisa, kayak gua nih, kita bisa masuk ke widget min0 ehcp.tgz, yang dimana nanti kita harus bikin flagnya itu check no check certified sertifikat http://strip 2 www.ehcp.net ehcp 2004 sebenarnya 2004 ya guys ya, 2004.tgz, jadi panjang, lumayan panjang, yang dimana ini kita harus bikin flag no check certificate biar dia nggak ngecek HTTPS. Nah gitu, jadi beberapa kasus di Debian itu ada yang bisa ngecek HTTPS atau yang enggak. Sebenarnya ada cara lain, kita pakai CA, check authorization, tapi untuk ini kita bikin aja kayak gini, widget http://tgz no check certified, langsung aja kayak gini. Jadi kita bakalan nunggu dulu resolvingnya selesai, terus connecting, terus kita tunggu deh pendownloadannya.
Oh, sebentar. Oh ya, maaf guys. Jadi gua ketekan 2 buah HCP-nya strip ininya black. Nah, jadi sekarang kita bakalan download 9,8 MB. Kita tunggu dulu HCP-nya selesai penginstalannya. Mungkin kita percepat aja nanti. Mudah-mudahan sampai 100% dengan cepat. Please jaringan. Kalau udah kita install, Kalau udah kita download ya HCP-TGZ-nya, maka kalau kita cek di LS maka bakalan ada HCP-TGZ ya guys. Yang dimana setelah kita download dari sumber, setelah kita download di sumber, maka kita harus unzip dulu filenya dari TGZ jadi apa gitu, jadi SH atau jadi filenya. Kita ekstrak dulu, maksudnya kita ekstrak dulu filenya dengan cara tar xxvf. Gua nggak tahu ini flag apaan, yang jelas itu gunanya buat ngeekstraksi tar gadgetnya. Lalu kita tunggu sampai selesai. Habis sih. Kalau udah gini, udah terekstrak semua, maka saat kita cek LS maka ada folder EHCP ya guys ya. Nah, kita harus masuk dulu ke folder EHCP-nya dengan cara cdl EHCP. Lalu di sini kita LS pasti banyak file, tapi yang di sini kita harus install scriptnya, install sh, yang dimana kita bakalan install dengan script bash-nya gitu ya guys ya. Nah, di sini EHCP preinstaller 20041B. Jadi versinya 2004 itu. Yang dimana sini kita bla 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 bla, be patient, press enter to continue. Kita klik aja. Dan di sini install prosesnya adalah apt-get update, lalu install php, lalu run main installer. Salah satu php 2, berarti ada stage selanjutnya guys ya. Yang dimana ini bakalan kita install lebih cepat. Kita tunggu aja penginstalnya sampai selesai. Di sini kita disuruh masukin DVD 1 ya guys ya. DVD binary 1. Kita masukin aja DVD-nya langsung. Saat kita masukin kita press enter. Mungkin banyak proses-proses lainnya, pre-konfigurasi package. Kita tunggu aja sampai selesai.
Di sini dia minta DVD 3 lagi ya guys ya. Kita masukin aja sesuai apa yang dimintanya, DVD 1, DVD 2, DVD 3. Yang penting kita install aja dulu sampai selesai. Ini dia minta DVD 1 lagi. Wow, banyak ya. Kita tunggu saja sampai selesai penginstalannya. Oke, sekarang dia bakalan install stage 2 yang dimana ini bakalan install parameter banyak di PHP. Kita tunggu aja, semoga ini bisa berhasil sampai finalnya. Sampai selesai, maksudnya sampai bagian terakhir. Oke, di sini kita harus nginstal MariaDB server. Jadi kita install dulu ya guys database-nya. Kita tunggu aja, penginstalan ini sangat panjang prosesnya. Ikuti dengan sabar ya teman-teman ya. Oke, teman-teman semua, kita udah menunggu penginstalannya cukup lama, jadi gua skip. Nah, di sini PHP install input setting section yang dimana ini very important buat security dan password settingan lu, yang dimana ini adalah password untuk lu akses EHCP-nya gitu. Please enter your name, maka gua bikin nama gua aja Naufal, yang dimana please enter your admin email, yang dimana nanti bakalan jadi
administratornya gua bikin aja novel@gmail.com, walaupun bukan itu ya nama email gua, tapi ini adalah administrator contoh gitu ya guys ya. Jadi novel@gmail.com aja, walaupun gua nggak tahu itu punya siapa nantinya. Setelah itu kita tunggu sampai penginstalan PHP installnya selesai. Oke, di sini dia minta current MySQL root password, yang dimana ini adalah password gua pertama ya guys ya. Lalu enter new password for MySQL user of PHP. Jadi gua bakalan disuruh bikin password default untuk PHP, untuk user dari IHCP. Jadi biar IHCP kita itu bisa mengakses password dari si MySQL. Nah, gitu. Jadi kalau pay attention that, maka gua harus bikin password tapi nggak boleh pakai tanda komen ya, tanda strip pagar gitu. Ini mana ini gua bikin aja satu aja karena ini tutorial. Jadi nanti lu harus bikin password yang serumit mungkin kalau untuk keamanan. Lalu ECP panel admin new password defaultnya 1234, kita bikin satu aja. Lalu dia nyuruh bikin password again lagi. Oke, sekarang hostname seems Debian is different, enter it now. Ini kalau correct usah. Jadi maksudnya ini hostname lo, yang dimana nantinya hostname gua kan masih default Debian nih. Kalau lu punya novel.com, novel.net atau deb, maksudnya itu ya hostname yang lu yang lain. Jadi itu yang bakalan dipakai untuk defaultnya untuk ngakses ya HCP-nya. Tapi karena sekarang gua masih pakai Debian, defaultnya ya kita leave blank if correct. Yang dimana ini hostname gua 10.02.15, ini adalah default dari si IP NAT. Tapi di sini gua bakalan pakai IP 192.168.1.1 aja. Jadi bukan ke NAT tapi ke server. Nah, 192.168.1.1. Oke. Your server's actual IP is not changed. Jadi gak bakalan ngubah apapun. Yang penting 192.168.1.1-nya adalah IP yang pernah kita konfigurasi sebelumnya gitu. Dan di sini kita support English Turkish. Untuk pilih bahasa kita pakai English aja karena nggak ada bahasa Indonesia. Lalu di sini install additional program which not essential, yang dimana ini tidak yang install paket yang nggak diperluin sebenarnya tapi bisa dipakai, kayak environment FFN MPG ini buat video. Nah, jadi buat nampilin video, tapi kalau lu nggak perlu sekarang dan cuman perlu like and fashion system, ya klik aja no. Jadi kita nggak perlu install apapun. Dan di sini bakalan section finish, jadi kita tunggu aja sampai selesai penginstalan finalnya gitu ya. Ini cukup panjang, pasti ini video sampai 30-40 menit nih kayaknya.
harus nginstal postfix. Kalau lu pernah nonton tutorial mail server pasti udah pernah. Kita harus konfigurasi dulu postfixnya internet site. Di sini gua pakai sistem mailname gua, salah satunya debianovel.net. Jadi ya udah, nggak ada konfigurasi apapun. Selanjutnya kita tunggu aja sampai selesai penginstalannya.